pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Iya pemirsa, bincang sehati, apa yang Anda rasakan ketika di malam sebelumnya kita tuh kurang tidur gitu ya? Pastinya bad mood, badannya nggak enak, mau aktivitas hari itu juga nggak oke gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita kurang tidur? Apakah banyak pikiran? Atau tubuh kita terlalu responsif pada kafein? Atau memang ada penyakit atau kondisi kesehatan lain yang bisa memengaruhi kita untuk sulit tertidur? Nah, ini akan jadi bahasan kita hari ini. Namun sebelum itu, kita akan bahas dulu nih fun fact, maksud saya mitos atau fakta seputar tidur tapi kurang alias begadang. Nah, apa aja? Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah kalau kita kurang tidur sebabkan emosi berlebihan. Nah, kalau kita kurang tidur tuh biasanya paginya nguap terus gitu ya, ngantuk. Terus diajak ngomong juga kayaknya nggak nyambung. Kalau karena kita nggak nyambung, akhirnya teman kita mungkin perlu respons kita yang lebih baik. Mungkin dia jadi sedikit memaksa, akhirnya emosi kita muncul. Aduh, itu tuh nggak enak banget. Jadi membuat kita secara intrapersonal juga sama teman nggak enak gitu ya untuk berkomunikasi. Sebenarnya apa sih yang membuat si kurang tidur ini memicu atau memantik emosi kita jadi lebih cepat keluar atau amarah kita cepat keluar? Nah, ini kita akan bahas nanti bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah mandi setelah begadang itu berbahaya bagi kesehatan. Oke, nah katanya kalau kita habis bergadang gitu ya, mungkin kita banyak kerjaan atau mungkin ya tadi banyak pikiran dan kita nggak sempat untuk benar-benar tidur secara ideal. Ini katanya nggak boleh mandi. Ada yang bilang ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kondisi-kondisi kesehatan yang cukup berbahaya juga gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat mandi setelah begadang atau kurang tidur ini jadi berbahaya? Itu juga nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah kurang tidur sebabkan mata panda. Wah, ini nih jadi musuh para perempuan. Kalau udah kurang tidur, udah nggak nyaman gitu ya, terus abis itu bercermin, matanya nggak enak gitu, kelihatan banget ada kantung mata atau matanya berwarna lebih gelap gitu dan matanya istilahnya mata panda lah. Sibuk deh baru pakai mungkin eye serum atau mungkin langsung dikompres gitu ya. Tapi susah kalau sudah begadang, si mata panda ini sulit untuk dielakkan. Mau kita pakai serum sebanyak apapun tetap aja ada. Apalagi kalau begadangnya sudah berbulan-bulan, apalagi menahun. Itu biasanya sudah menetap di situ, perlu treatment khusus. Sayang kan kalau penampilan kita jadi kurang oke gara-gara kita begadang atau kurang tidur. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan si mata panda ini muncul ketika seseorang kurang tidur? Itu juga akan kita tanyakan nih bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah olahraga di malam hari bisa mengganggu tidur. Nah, benar nggak sih kalau olahraga di malam hari itu bisa membuat kita jadi sulit tidur? Ada sebagian orang justru katanya kalau olahraga di malam hari kan badannya jadi lumayan lelah gitu ya, malah jadi enak tidurnya. Nah, sebenarnya yang mana nih yang benar? Mitos atau fakta? Kalau kita olahraga di malam hari tidur kita jadi terganggu? Itu dia, nanti kita akan bahas, kita konfirmasi bersama dokter kita ya. Oke, yang terakhir adalah kurang tidur bisa mematikan. Apakah instan ketika kurang tidur itu bisa mematikan gitu ya? Apa yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi? Apakah si kurang tidur itu membuat tadi sel-sel kita akhirnya tidak bisa diperbarui dengan baik, akhirnya berimpact pada kondisi tubuh kita, berimpact pada kesehatan kita yang akhirnya terus menurun dari hari ke hari, membuat ada kondisi kesehatan lain yang terganggu selain cuma si kurang tidur tadi, dan membuat akhirnya ya kita menjemput ajal cuma gara-gara kita kurang tidur. Itu serem banget sih. Nanti kita tanyakan nih bersama dokter kita ya, pasti udah gak sabar, apalagi nih kaum begadang pasti udah mau tahu nih sebenarnya benar atau enggak, mitos atau fakta yang tadi saya jabarkan satu persatu. Jangan kemana-mana, makanya tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Iya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Apalagi nih kaum begadang pasti udah nunggu-nunggu ya tadi selama break ya. Mitos atau fakta sih sebenarnya yang tadi saya bahas satu persatu. Jawabannya bukan saya yang akan jawab, tapi dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Halo, cukup tidurnya dok hari ini? Cukup. Kelihatan mukanya berseri-seri, beda banget sama saya nih. Oke, hari ini kita bahas tentang si begadang jangan begadang nih ya dok ya. Mitos atau fakta sih selama ini. Kalau misalnya orang yang sering begadang pastinya maunya dielakkan. Enggak, itu mitos semua. Kayaknya nggak bener kok, saya fine-fine aja gitu ya. Tapi mungkin untuk yang kaum tidur jam 9 pasti bener banget tuh. Semuanya pasti fakta gitu. Kita bahas satu persatu, konfirmasi ya. Oke, yang pertama nih dok, mitos atau fakta sih kalau kurang tidur itu menyebabkan emosi berlebihan. Kadang-kadang kalau kita misalnya tadi malam kurang tidur kan ya ngantuk dok, sebenarnya kita yang lemot, tapi gara-gara diajak ngomong kita nggak ngerti-ngerti, jadinya kita yang emosi. Kita yang emosi, bener nggak sih dok? Betul sekali. Ya? Jadi memang pada saat tidur ya, itu kalau kita bangun ya dari tidur yang cukup, kayaknya kan semua tantangan bisa kita hadapi gitu ya, semangat gitu ya. Tetapi kalau kita lagi kurang tidur, habis begadang, kayaknya masalah kecil, sepele, rasanya berat banget. Ya. Aduh. Makanya disebut sekarang ya, kaum milenial ini katanya adalah generasi yang paling depresif. Kenapa? Karena ditelusuri generasi yang paling kurang tidur. Oke, alasannya itu ternyata ya. Kadang-kadang kan bingung nih kenapa sih bisa emosian satu generasi. Soalnya satu generasi kurang tidur. Itu memang memantik emosi karena kitanya kurang bisa menangkap semuanya dengan baik atau secara optimal atau gimana memang sih? ada pengeluaran hormon-hormon tertentu ya kayak kortisol gitu kan, itu hormon stres ya. Tapi sebenarnya ini dikeluarkan oleh tubuh menjelang bangun supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi tantangan. Memang seperti itu. Ya, dari zaman purba pun ternyata seperti itu. Kita harus siap sedia menghadapi hewan buas misalkan di zaman dulu ya. Kalau sekarang ya menghadapi segala macam tantangan lah. Gitu. Kalau kurang ya tentu saja jadinya ya mudah emosi, ya kan, dan ya cenderung gloomy. Gloomy itu apa bahasa Indonesianya? Saya agak susah nih. Ya kayak murung gitu ya, istilah anak-anak senja kayak galau jelek, nih gitu galau. Ya. Aduh, itu dia nih. Jadi kalau kadang-kadang kita berpikir kenapa sih emosian selama kurang tidur? Ya tadi mungkin si hormon kortisolnya jadi yang tadinya memang berguna kalau pada kadarnya ini berlebihan nih ya. Kadang-kadang kayak saya tuh ngadepin alarm aja udah emosi dok. Kenapa sih harus dia bunyi gitu ya? Aduh, itu tuh masalahnya ya. Jangan nyalain handphonenya, salahin kitanya yang kurang tidurnya. Oke, jadi berarti fakta ya. Anda bisa sedikit lebih emosian kalau kurang tidur. Kalau nggak tidur, apalagi emosian seharian, mending nggak usah ditemenin dulu ya hari itu ya. Mending tidurnya harus cukup dong. Itu dong benar. Itu benar dong. Oke, selanjutnya adalah fakta atau mitos nih. Kalau mandi setelah begadang tuh berbahaya banget katanya dok. Benar nggak sih? Kalau berbahaya kenapa? Gini sebenarnya kalau habis begadang ya kan. Jadi gini, proses tidur ya, salah satu manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh manusia tuh hanya bekerja optimal pada saat tidur. Nah kalau kurang tidur daya tahan tubuh buruk. Ya kan, daya tahan tubuhnya lagi jelek, terus mandi air dingin ya rentan lah kena virus ini itu. Itu aja sederhana sebenarnya. Masalahnya itu sebenarnya ya, imunnya turun, mandi pula dengan air dingin. Udah deh, makanya banyak juga yang kadang-kadang katanya ada kasus kematian habis begadang, dia mandi juga ya dini hari gitu. Itu juga ya. Agak berbeda sebenarnya karena gini, penelitian di seluruh dunia itu membuktikan memang yang serangan stroke, serangan jantung lah, itu kejadian paling sering di kamar mandi di seluruh dunia. Bener nggak? Jatuh di kamar mandi gitu itu ya. Paling sering. Nah tetapi ternyata setelah dilanjutkan penelitiannya, bukankah salah kamar mandinya, bukan salah mandinya. Salah apanya jam dong? berapa? Biasanya kan menjelang pagi, subuh. Nah itu adalah saat dimana oksigen kita lagi rendah-rendahnya, ya.
kejadiannya pada jam-jam tersebut. Betul. Jadi jam-jam tersebut ya udahlah, tidurnya harus cukup ya. Benar ya. Ini nih mungkin jadi catatan juga yang sering pulang pagi, tiba-tiba langsung mandi ya kan. Mungkin capek kali dok ya habis kerja ya kan, ronda atau mungkin Ronda. petugas keamanan masih ada loh ronda di beberapa wilayah, harus kita hargai gitu ya, apresiasi. Tapi nggak boleh keseringan berarti ya dok ya. Yep, nggak boleh. Harus ada ilmunya sendiri tuh untuk ngatur shift. Karena untuk keselamatan kan, bukan hanya untuk kesehatan, tapi keselamatan kerja itu penting sekali. Tapi ya dok ya kan kadang-kadang kita mungkin nggak bisa nih dihindarkan juga kondisi-kondisi yang tadi mungkin kita kerja ya, kerja keras gitu kan. Kalau milenial kan rata-rata workaholic katanya nih dok ya. Nah, baiknya kalau memang kan nggak enak juga kalau nggak mandi pulang gitu ya. Enak kan lebih baik tuh better disarankan untuk mandi dengan air dingin atau air hangat? Iya tentu air hangat, winding down dulu sebentar ya. Apalagi kalau naik motor, kendaraan masih berkeringat ya udah istirahat dulu sebentar, duduk ya. Baru mandi, tidur. Itu dia air hangat, nggak apa-apa kok yang masih harus masak dulu di rumah, nggak apa-apa juga ya kan ya. Daripada ada masalah nanti pada kesehatannya sedikit sekalian effort. masak Indomie kan. Iya, aduh enak banget dok. Ya sekalian ya bikin sarapan. Aduh, lanjut ya jadi lapar nih dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta sih dok kalau misalkan nih ya kurang tidur itu memang menyebabkan mata panda. Itu jelek banget kan. Sebel nih kaum perempuan kalau sampai ada lingkaran si mata menggelap itu. Sebenarnya lingkaran mata itu ya ada bakat ya. Ada bakat. Jadi misalkan gangguan metabolisme gitu kan, pigmentasinya jadi berubah. Misalkan penderita diabetes, kemudian ada yang alergi tertentu, itu memang mudah sekali ada mata panda. Jadi udah tidur cukup pun tetap ada. Nah, apalagi begitu kurang tidur, tambah. Jadi kalau untuk mata panda memang sebenarnya ada bakatnya yang lain juga ya selain si kurang tidur. Ada faktor lain yang harus kita perhatikan. Jadi memang ini bisa berdampak memperburuk kondisi tersebut. Betul. Kalau kantung mata gimana dok? Iya, sama. Sama juga. Jadi kondisi ini ada faktor lainnya ya? Ada faktor jadi nggak lainnya cuma nyalain tidurnya aja. Bisa jadi tidurnya udah cukup seharian kok masih ada kantung mata atau si mata panda. Ya kita periksakan lagi ya kesehatan kita yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta sih dok kalau olahraga malam hari itu ganggu tidur gitu ya. Itu bikin saya tambah malas olahraga deh kalau dengar fakta ini gitu. Ini benar apa enggak sih? Benar. Benar ya dok? Jadi gini. Ya udah fix nggak usah olahraga. Oh nggak gitu juga. Jarak selesai olahraga dan tidur itu idealnya 3 jam. Idealnya ya. Nah, tapi dari kami sih sebenarnya mau olahraga juga nggak apa-apa, tapi jangan yang intens, nge-gym, kardio berat gitu. Jadi prinsipnya olahraga di sore hari atau di malam hari disarankan yang sifatnya rekreasional. Oke, contohnya? Jadi, ya kalau jogging yang santai sambil dengar lagu, lihat kan? pemandangan. Atau sekedar jalan. Di mall bisa nggak dok? Enggak ya. Nanti jadi shopping. Jadi shopping ya, jadi nggak sehat kantongnya. Jadi seperti itu. Tapi yang ideal adalah kita menyesuaikan dengan jam biologis. Yang namanya kerja fisik, apa segala aktivitas fisik itu kan idealnya di pagi hari, di siang hari, bukan di sore hari ke malam hari. Gitu. Alih-alih kita mau sehat dengan olahraga, yang ada karena salah circadian rhythm, salah dilakukan pada jam yang nggak tepat, malah nggak sehat. Nggak sehat justru. Jadi malah nggak sehat. Sudah ada waktu-waktunya sih tubuh tuh udah ada harus porsinya, harus kita ikutin. Biarkan tubuhmu bicara gitu ya. Jangan ikutin kemauan kita. Mau bikin otot kita makin ini udah olahraga sebisa-bisanya. Ada juga soalnya yang katanya biar tidurnya enak olahraga dulu gitu kan. Nggak apa-apa kalau ada jedanya tadi 3 jam berarti ya dok? 3 jam. Karena gini, kalau kita latihan fisik ya, badan capek. Tapi adrenalin kan naik. Oh yes, benar banget. Nah makanya kok jadi seger, jadi nggak bisa tidur. Makanya saya ingatkan tadi yang sifatnya rekreasional gitu. Apalagi kan memang katanya kalau olahraga juga ada unsur adiktifnya ya. Kalau misalkan itu dipicunya sebelum tidur malah nanti kepikiran lagi mau gerakan-gerakan yang lain nggak tidur-tidur gitu ya. Oke, jadi sebaiknya memang ada jedanya minimal 3 jam. 3 jam. Jadi badannya udah relaksasi, sudah menyesuaikan untuk istilahnya modenya untuk istirahat gitu ya, nggak lagi siaga gitu. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau kurang tidur itu mematikan. Nih serem banget sih dok ya. Begadang terus besoknya
Aduh, menjemput ajal tuh benar nggak sih? Gini, nggak sesimpel itu sih, karena faktor-faktornya banyak ya. Tetapi sebagai pemicu bisa terjadi. Misalkan begini, kita kurang istirahat secara kronis bertahun-tahun gitu kan. Terus kemudian ada satu kali yang benar-benar kita kurang tidur, itu bisa. Ya, jadi kita menderita penyakit kronis, misalkan ada gangguan jantung lah, ada darah tinggi, ada apa, yang semuanya sebenarnya dipicu oleh kurang tidur. Nah, kemudian pada satu saat sibuk, betul-betul sibuk, stres dan lain sebagainya, plek. Ini yang dikhawatirkan. Karena sempat ya beberapa tahun lalu kasus semacam ini juga sempat jadi sorotan masyarakat. Ada seorang anak muda yang memang kerjanya di industri kreatif dan dia lumayan katanya kurang tidur, mungkin 1-2 jam saja sehari dan meninggal dunia. Ini mungkin karena menahun, tidak diperbaiki polanya dan akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan lainnya ya. Jadi para kaum milenial, Gen Z boleh kerja tapi harus hati-hati, tetap tidur itu utama ya dok ya. Oke, nanti kita bicara lagi tentang tidur. Jangan sampai ketiduran pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat. Di pagi-pagi kita bahas tentang tidur, tapi jangan tidur ya, karena ini penting banget untuk bekal Anda untuk tidur berkualitas nanti malam. Kita bicara tentang tidur, masih bersama dokter kita, Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, ini sebenarnya mungkin masih awam, banyak yang nggak tahu ada ya dokter yang bisa kita konsultasikan khusus untuk tidur. Sepenting itukah tidur untuk manusia, dok? Jadi sebenarnya saat ini adalah masa keemasan dari kesehatan tidur, dari kedokteran tidur. Karena paradigma kesehatan kalau zaman dulu, seperti di Indonesia zaman sekarang nih, masih melihat keseimbangan nutrisi dan rutinitas olahraga. Padahal kalau sekarang kita lihatnya segitiga. Ini nutritional balance, ini olahraga, yang jadi dasar apa? Kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, mau jaga makan kayak apa? Sulit, nggak bisa kurus. Betul. Ya, orang ngantuk, bawaannya kan lapar. Benar. Kemudian olahraga dalam kondisi kesehatan tidur yang buruk malah jadi penyakit. Dan penyakit tidur kan nggak cuma insomnia, ada hypersomnia yang ngantuk berlebihan, ya kan? Ada parasomnia, gerakan-gerakan yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Banyak. Seru. Karena saya lihatnya lagi tidur kan. Iya, lagi tidur. Ini masa keemasannya untuk diteliti, untuk ditelaah gitu ya. Karena ternyata ini jadi fenomena yang cukup masif gitu ya, banyak banget. Yang jadi dasar. Jadi daya tahan tubuh kita misalkan, ya kan tadi saya udah katakan, daya tahan tubuh manusia hanya bekerja optimal pada saat tidur. Ini dikaitkan dengan apa? Misalkan dengan daya tahan tubuh terhadap kanker, ya kan? Jadi penelitian di Inggris menyatakan bahwa pada wanita yang sehat, ya, rajin olahraga, tubuhnya langsing, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam setiap hari, setiap malam, memiliki resiko kanker payudara hingga 37%. Nah, itu angka yang besar. Ya. Besar banget. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang buta, resikonya malah turun 50%. Kenapa? Ternyata yang buta, ya, internal clock, jam biologis di dalamnya ini teratur. Ngantuknya teratur, tidurnya teratur, bangunnya teratur, daya tahannya baik. Nah, itu dia. Aduh, lihat angka-angka tuh udah kayak kita narik nafas gitu. Ternyata ya cuma masalah tidur. Orang cuma bilang ya udah masalah tidur. Nah, justru yang utama. Justru ini utama. Justru yang utama. Karena istilahnya badan kita tuh di charge-nya di situ ya, dok ya. Jadi kita bilang bukan hanya yang utama untuk kesehatan, tapi yang utama untuk kualitas manusia. Kalau Indonesia mau kualitas manusianya top,
perhatikan kesehatan tidur. Betul, itu yang harus dipikirkan. Jangan masih jam berapa scroll apapun yang masih ada sosial media ini. Ntar kita bahas juga ya, apakah menjadi salah satu istilahnya hal yang memicu kita jadi kurang tidur gitu. Oke, kita bicara tentang tidur dulu nih dok ya. Tadi kan tidur sebenarnya memang fungsinya baik banget, bagus banget gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang tidur, idealnya tuh berapa jam sih? Ada yang bilang kan 7-8 jam gitu. Sebenarnya kuantitas atau kualitas yang dicari dalam tidur? Dua-duanya dong. Nah, gimana durasinya tuh kalau dua-duanya nggak cukup, dapet? kualitasnya baik. Jadi gini, pada orang dewasa durasi tidur yang ideal adalah antara 7-9 jam. Dewasa. Ya, dewasa. Nah, tapi ada catatan kecil di bawah, yaitu pada dewasa muda, remaja dewasa muda, ya, ini butuh tidur 7,5 sampai 8,5 jam. Masih banyak sekali. Nah, sayangnya punya circadian rhythm nih yang sedikit berbeda. Kalau orang tuanya udah jam 10, udah mulai ngantuk-ngantuk, mulai tidur, istirahat gitu ya. Nah, anak-anak muda ini jam 10, penuh vitalitas. Lagi WhatsApp temannya mau main nggak dok? Malah kadang-kadang gitu loh dok. Ya, yang udah kerja, ini saat yang tepat untuk berkarya. Kreativitasnya lagi tinggi-tingginya. Atau rekreasi digital. Nah, kalau saya malah sarankan ya, di usia-usia kuliahan gitu ya, fresh graduate yang kerja, jam-jam 10 itu saatnya berkarya. Jangan tidur memang. Nanti dekat tengah malam baru tidur. Karena jam biologisnya memang tengah malam tuh baru ngantuk. Kalau masuk kantornya pagi gimana, nah, itu dia. dok? Itu dia. Gak bisa. Masalahnya jadwal sosialnya nggak bersesuaian. Nah, itu sebabnya di negara-negara maju ya, jam masuk sekolah dimundurkan. Ke 8:30, jam 9. Nah, penelitiannya setelah dimundurkan jam masuk sekolahnya, prestasi akademis meningkat, prestasi olahraga meningkat, angka kecelakaan kan udah bawa kendaraan ya, turun drastis. Angka kenakalan remaja 0. Wow. Ya, jadi bukan hanya cukup tidurnya, tapi sesuai dengan jam biologisnya. Coba deh kita ingat-ingat lagi zaman SMA dulu. Bener. Pelajaran pertama ada yang menarik? Enggak. Ya udah. Apalagi matematika di awal, aduh. Ya kan, begitu udah lewat istirahat pertama gitu ya, baru semangat. Betul, ya kan, pelajaran kayaknya tuk masuk semuanya. Gampang. Jam biologis. Dan anehnya pelajaran-pelajarannya menyebalkan itu adanya di depan, bukan di belakang. Kenapa kesenian setelah istirahat gitu ya? Kenapa matematika di depan? Itu aneh sekali memang. Soalnya kalau kesenian di depan nggak kreatif. Oh gitu. Berarti bukan salah pelajarannya, salah kita yang menghadapi pelajaran tersebut dalam kondisi yang tidak prima, betul? Betul. Harusnya memang ya baiknya itu anak-anak idealnya tadi jam 9 dia cukup tidurnya, sarapan juga nggak buru-buru, di jalan nggak macet-macetan karena nggak barengan sama yang lagi berangkat kantor gitu ya dok ya. Itu akan membuat, ternyata bisa efeknya masif banget, bisa meningkatkan kecerdasan bukan cuma satu anak, tapi satu bangsa. Cuma gara-gara perkara tidur dan memundurkan jam pelajaran, jam sekolah. Ini mungkin bisa jadi catatan ya, Menteri Pendidikan kita mudah-mudahan denger ya dok ya. Nah itu kalau anak sekolah ya kan dok, gimana nih tim korporat di kantor yang memang bangun pagi banget, bahkan kalau harus naik, mungkin ada teman-teman saya yang harus naik KRL gitu ya. Kalau nggak pagi ya udah mereka harus berdesak-desakan, bahkan ketinggalan selesai gitu, apalagi kalau ada gangguan. Jadi mereka kadang-kadang bisa subuh sudah berangkat. Ini kan juga menurunkan efektivitas kerja dan kinerja mereka nggak sih? Produktivitas, performa akan sangat menurun. Jadi kami juga selalu mengatakan bahwa tidur yang sehat itu adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Ya, kalau zaman dulu dibilang tidur tuh kayaknya males ya. Jadi yang bangga itu dibangga-banggakan itu yang maco tuh yang kurang tidur, yang insomnia, apa segala, kurang tidur. Tahu nggak semalam hampir nabrak truk gitu kan? Kok bangga gitu. Kalau di praktek saya mah ceritanya sedih-sedih. Sedih-sedih ya dok ya. Aduh. Nah, untuk itulah kita prioritaskan memang durasi tidur. Sebisa mungkin durasi 7 jam, 9 jam ini tercapai. Ya, kualitas nanti kita akan bisa perbaiki, tapi nomor satu durasinya dulu, sempetin dulu deh. Ya, orang nggak bisa tidur saya bisa bantu. Yang ngantukan saya bisa tolong gitu. Tapi kalau nggak sempat tidur saya bisa apa? Itu dia. Kalau nggak sempat tidur bisa apa gitu ya. Semua bisa ada solusinya, tapi kalau tidak ada waktunya gimana caranya? Kita yang harus meluangkan ya. Pekerja misalkan
bukan untuk balas utang tidur ya, tapi untuk meningkatkan performa disarankan power nap. Oke, caranya? Jadi di siang hari ya, jam-jam setelah makan siang, jam 1 atau setengah 1, makan siang kan paling cuma 15 menit, yang lama kan ngobrolnya. Benar. Nah, sempatkan untuk tidur aja dulu sebentar. 15 menit, 20 menit cukup kok. Cukup ya? Cukup, udah satu siklus tidur itu. Nah, begitu bangun kita mendapatkan semua manfaat tidur. Performa jadi kembali, ketelitian, kreativitas, emosinya juga baik. Nah, itu power nap. Itu dia. Nah, Dok, kok tadi dokter sempat menyebutkan membalas utang tidur. Jadi kalau kita lihat nih mungkin ya, yang rumahnya di Bogor gitu ya, kerja di Jakarta, mereka harus naik KRL atau mungkin angkutan umum harus subuh gitu jam 5. Kurang dong tidurnya, mungkin 4 jam, 5 jam. Nah, akhirnya mereka tidur tuh di jalan. Ini terbayar nggak sih hutangnya? Tapi nggak kok sampai akan lunas. Iya, karena sampai kantor tetap ngantuk. Iya, nggak akan bisa lunas karena siklus tidurnya tentu akan berbeda, kualitasnya akan berbeda. Cuma daripada nggak, ya udahlah lebih baik. Betul. Tidur ya udah tidur ya. gitu kan, daripada yang bawa kendaraan sendiri. Nah, itu bahaya. Bahaya. Mengendara dalam kondisi mengantuk itu lebih berbahaya dibanding mabuk. Wow. Karena bisa hilang dalam waktu berapa detik second ya? Tahu kan? Ketiduran sejenak gitu. Nah, itu bahaya sekali. Nah, tetapi ngantuknya aja udah bahaya. Ngantuknya aja kita udah sarankan tidak berkendara. Tadi deh ya. Jangan sampai microsleep. Kenapa? Karena kemampuan konsentrasi, kewaspadaan, respon refleks jelek semua. Itu dia. Aduh, kayak nggak habis-habis kalau kayak gitu. Tadi waktu sekolah pagi-pagi udah matematika, pas kerja di kantor masih ngantuk depannya laporan keuangan pagi-pagi. Aduh, itu benar-benar nggak selesai ya Dok ya. Berarti memang kuantitas, kualitas itu harus seimbang, harus balance. Jaga. Gimana caranya? Kita bahas nanti habis jeda ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kurang tidur dan gangguannya seperti apa. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 29032644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dokter kita, Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, dokter, kita bicara tentang tidur dan gangguannya. Kalau kita biasanya kan yang familiar, insomnia nih, lagi insom kalau anak sekarang ya Dok ya. Sebenarnya gangguan tidur tuh cuma insomnia atau sebenarnya enggak? Banyak penyakit tidur tuh banyak ya. Tapi secara garis besar kita masukkan dalam, ada banyak sih, cuma yang paling sering ada 3 golongan. Insomnia, nggak bisa tidur. Parasomnia, artinya verbalisasi, gerakan yang tidak wajar terjadi pada saat tidur, kayak ngigo gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah hypersomnia, hipersomnia. Jadi orangnya udah tidur, udah cukup, tapi bangun masih nggak seger, siang terus mengantuk. Ya. Ini satu orang hanya mengalami satu gangguan tidur atau bisa kombinasi Dok? Bisa tumpang tindih, bisa. Lah itu makin banyak keluhannya makin seru buat saya. Makin kombinasi, makin seru, kita perlu 10 episode kayaknya pemirsa. Nah Dok, kalau dilihat dari masalah yang tadi beda-beda jenisnya, faktornya beda-beda juga? Faktornya beda-beda. Apa aja? Kalau hypersomnia penyakitnya bisa karena ngoroknya ya, karena sleep apnea, henti napas saat tidur, ini sangat berbahaya untuk kesehatan jantung. Stroke ya, kemudian narkolepsi yang tiba-tiba bisa tidur, kemudian kayak Klein-Levin syndrome, sindroma putri tidur yang kemarin sempat rame tuh, jadi 3 bulan dia terjaga biasa aja normal, tahu-tahu tidur seminggu bangun lagi. Yes, ada gitu kan. Nah itu yang hypersomnia tuh masuknya golongan begitu. Nah parasomnia ya ngigo ya, berjalan pada saat tidur, makan pada saat tidur. Ada yang ngamuk saat tidur. Pantesan tiba-tiba bangun tidur kok timbangan naik ya. Dia makan pas tidur. Mending ada yang bangun-bangun kok micin ya. Micin ya. Indomie. Dokter kayaknya suka mie instan ya. Keinginan terpendam. Dilarang soalnya. Nah, terus ya ada lagi yang pada saat tidur ngimpi diserang, kemudian dia acting out, mukul apa, nendang, sebelahnya jadi korban, dikirain KDRT. Nah ini REM behavior
disorder namanya. Ini masuk golongan parasomnia. Nah, sekarang insomnia. Ya, insomnia juga harus dipahami sebagai gejala. Sama seperti demam. Ya, orang demam kan penyakitnya masih banyak. Betul. Bisa demam tipes, demam berdarah, COVID, atau ya cuma flu biasa. Betul. Jadi sama seperti demam, insomnia ini juga baru gejala. Orang datang dengan, dok saya insom, oke gini. Banyak. Biasanya psychophysiological insomnia ini yang sudah terlalu tegang untuk tidur. Sore udah mikir, aduh ntar malam tidur gimana ya. Malam waktunya tidur, aduh besok pagi harus bangun, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang golongannya circadian rhythm disorder. Jadi gini, dia bukannya nggak bisa tidur. Cuma tidurnya jam 3, jam 4. Tapi teratur, bisa tidurnya jam sekian. Jadi jam tidurnya yang bergeser. Nah, pengobatannya tentu berbeda. Gitu. Ada lagi yang nggak ngerti dia minum obat apa yang menyebabkan jadi nggak bisa tidur. Atau ada penyakit-penyakit tertentu yang lanjut usia yang bolak-balik harus ke belakang karena masalah prostat misalnya, atau karena radang lutut yang sakit, kesakitan kan orang nggak bisa tidur, ya kan? Jadi banyak banget sebenarnya kalau dirunut di rantai satu persatu banyak banget. Jadi nggak cuma insom aja yang sering kita dengar itu ya. Bahkan tadi ya dokter, bahkan dia bisa bergerak, dia bisa makan di kala tidur. Ini berarti kan kesadarannya dalam kondisi ambang ya nggak sih dok? Atau gimana sebenarnya? Iya tidur, itu tahap tidur dalam kejadiannya. Oh ya? Justru deep Justru pada tahap tidur dalam. Ya, setengah sadar, setengah tidur dalam, cukup sadar untuk bergerak, tapi geraknya otomatis saja. Nah, ya tapi dalam kondisi tidur dalam. Karena kalau kata tahap tidur mimpi, kaitannya dengan mimpi, wah itu repot. Kenapa? Berarti ada gangguan syaraf, pusat pengatur tidur mimpinya terganggu. Yang khas violence, nah ini harus diobati. Itu yang harus diobati. Karena nanti bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit syaraf degenerasi seperti Parkinson's disease, banyak Alzheimer, banget itu. Ya, dan berkaitan lagi dengan penyakit-penyakit tidur yang lain, sleep apnea yang ngorok misalnya. Nah, kalau orang ngorok itu kalau menderita Alzheimer misalkan, demensianya akan 10 tahun lebih cepat. Penurunannya akan cepat sekali. Itu ngorok ya, perkara ngorok loh ya. Padahal mungkin orang, apalagi orang Indonesia biasa tuh ngorok ganggu tidur orang gitu. Padahal sebenarnya dia juga sedang masalah untuk tidurnya sendiri. Bahaya banget. Nah dok, gimana caranya kita memahami ini tidur kita udah berkualitas atau enggak? Saya ada mungkin banyak orang yang merasa saya emang tidurnya bisa jam 3, ya nggak apa-apa dong gitu kan? Ya nggak apa-apa. Atau ada yang misalnya saya emang kurang tidur tapi saya fine-fine aja kok. Nah banyak orang sebenarnya nggak sadar kalau tidurnya bermasalah. Jadi apa alarmnya untuk kita melihat saya sebenarnya udah nggak punya tidur yang berkualitas? Nah, masalahnya masyarakat Indonesia ini bisa dibilang pecandu stimulan. Masyarakat Indonesia pecandu stimulan. Contohnya kafe di mana-mana. Yes, kopi ya dok ya. Karena kopi itu bikin melek memang. Betul. Bikin melek, tapi otak yang lelah tidak akan terbantu. Pernah nggak kita ngopi karena tugas, karena apa, ngopi biar melek, tapi akhirnya otaknya udah lelah, udah nggak bisa memecahkan masalah lagi gitu kan, akhirnya ya udahlah tidur aja, nggak bisa tidur. Iya nggak bisa tidur, benar-benar. Dan masyarakat kita juga harus tahu bahwa kafein itu bekerja antara 9 sampai 15 jam. Nah, gejala pertamanya adalah dia tidur, bisa tidur enak. Tapi kenapa tiap jam 2 bangun, kenapa tiap jam 3 bangun. Nah, ini yang paling sering disebabkan oleh kafein. Kafein tadi ya. Tapi kan respons dari setiap tubuh seorang terhadap kafein juga beda-beda ya dok ya? Memang beda-beda. Tapi sering sekali saya temukan. Kebanyakan ya, mayoritasnya gitu. Yang saya temukan bisa habis ngopi terus langsung tidur gitu. Jangan-jangan hypersomnia. Ngantuknya lebih hebat dibanding efek kopinya. Itu yang sering terjadi. Kok saya kayaknya respons banget ya sama kafein, kok temen saya enggak, fine-fine aja loh. Begitu hipersomnianya hilang, sembuh, ngopi, kenapa jadi nggak bisa tidur ya? Ada juga yang seperti kayak itu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang si tidur kan memang kuantitasnya harus bagus ya. Tadi 7-8 jam misalnya. 8,5 jam kalau bisa ya. Tapi ada loh yang udah tidur sebanyak itu bangunnya tetap lelah. Kualitasnya nggak bagus nggak sih dok? Atau gimana? Kualitasnya nggak bagus. Nah ini yang
nomor satu yang paling sering harus dilakukan pemeriksaan tidur, sleep study namanya. Jadi kita tempel-tempel sensor di badannya, kemudian tidur. Nah, hasil rekamannya baru tuh saya analisa. Macam EEG atau gimana gitu ya? Oh iya, semua. EEG, EOG, gerakan bola mata, kerja jantung, kerja nafas, sampai kaki pun kita rekam. Untuk melihat apa nih yang bikin kualitas tidurnya buruk. Apakah dari napasnya, apakah efeknya ke jantung, apakah mengganggu gelombang otak tidurnya, seperti itu. Nah, dari situ nanti ketahuan. Nah, baru kita bisa lakukan perawatan. Gitu. Nah. Jadi memang harus ada ininya juga ya, ada pemeriksaan lanjutan, nggak bisa segampang itu ya. Apalagi kan by pengakuan ya dok, kan kita nggak tahu tidurnya gimana. Saya tidur cukup kok gitu kan, saya tidur berkualitas kok, tapi kita nggak tahu kenapa tetap ada gejalanya. Ya yang paling sederhana, misalkan merasa cukup produktif hanya dengan tidur 3-4 jam. Ya, kalau dari saya challenge dulu, ya tambah, bikin teratur dulu. Bikin teratur enakan nggak? Iya ya, setelah teratur 2 minggu kok lebih enak ya. Coba tambah setengah jam aja. Nggak ada rasanya. Ya udah, majuin lagi setengah jam, jadi nambah 1 jam. Iya ya, kok saya lebih fokus ya. Nah, ini dia nih yang ya kalau nggak dicoba, tahu dari mana? Challenge dulu ya, jangan tiba-tiba puas dengan hasil yang udah ada, tapi badannya tetap lelah gitu ya. Oke, silakan dok. Kita bisa bertabrakan loh. Dan saya bersyukur dengan adanya smartwatch itu ya, walaupun ngaco-ngaco gitu ya. Jadi orang kan ngeliat, wah deep sleep saya kok sedikit gitu ya, dateng. Jadi pasien saya banyak. Tapi sebenarnya itu yang jadi pertanyaan. Itu sebenarnya memang benar-benar bisa merekam deep sleep kita nggak? Enggak. Jadi dokter ya udah ya ngambil ini aja kebaikan, ada hikmah dari semua tools. Oke, sebelum kita lanjut ya dok ya, ini ada DM dari pemirsa, saya bacakan ya, dari @Margaret. Pertanyaannya, saya sudah sekitar 8 bulan ini mengalami insomnia. Kalau malam hari susah sekali tidur, bahkan sekarang ini tubuh saya sering merasa lelah. Apakah kondisi yang saya alami sudah tidak wajar dan cara mengatasinya seperti apa nih dok? Oke, 8 bulan, aduh udah lama sekali. Jadi kalau dari saya nomor 1, yang namanya tidur jangan dibikin susah ya. Jangan maksain tidur gitu ya. Ya udahlah santai, kalau memang bisa tidurnya jam 12 ya tidur aja jam 12. Ya jangan dari waduh besok jam 9 dari bos libur nggak boleh juga ya. Nyiksa diri. Ya kenali jam biologis. Ya saya idealnya tidur jam berapa, ya udah tidur aja pada jam tersebut. Ya kemudian ya masuk kamarnya deket-deket jam tersebut, kemudian relaksasi dulu lah. Ya, relaksasi dulu, terserah mau ngapain, mau cuma setel lagu yang enak, nggak usah yang klasik instrumental yang untuk orang insomnia tambah bikin tegang. Apa yang seneng aja. Kemudian pakai krim malam dulu. Pakai skincare. Nah, intinya me time dulu. Once you are relax, kemudian udah jamnya ngantuk, otomatis ngantuk, and then you go to sleep. That's it. Memang sih enak sih dok, prakteknya yang susah. Ya enggak sih? You need practice. Mesti latihan pelan-pelan ya. Kalau memang sudah terlanjur mengkonsumsi obat tidur misalkan, kita tahu, semua orang tahu bahwa mengkonsumsi obat tidur jangka panjang kan bahaya juga nggak disarankan ya. Betul. Jadi kalau sudah terlanjur minum, ya udah minum dulu, terus relaksasi dulu, terus tidur. Intinya itu aja. Begitu udah rutinitasnya udah enak, udah baik, kan dosis tinggal turun sampai stop. Ini nih yang jadi pertanyaan. Obat tidur tuh sebenarnya apakah satu-satunya kunci dari orang yang susah tidur? Ada gangguan tidur. Dan bagaimana? Kan katanya bisa sampai ketergantungan. Gimana caranya biar kita nggak ketergantungan nih dok? Ya jangan pakai gantungan. Jangan digantung obatnya gitu ya. Diminum aja. Ya, tentu saja memang disarankan untuk short term, ya kan. Nah, dengan short term yang cuma 5 hari, 10 hari itu, ya kita harus dengan perilaku yang baik. Ya kita cari dulu nih penyebabnya apa. Ya kan insomnia kan banyak. Misalkan circadian rhythm disorder yang delayed sleep phase, yang memang tidurnya bisanya jam 2. Ya udah tidur aja jam 2. Nah, nanti kita hitungin gitu kan, harus tambah apa gitu kan. Misalkan melatonin harus jam berapa, ada bright light therapy jam berapa lama, itu ada perhitungannya semua. Ya, jadi melatonin misalkan, ya apakah itu aman? Nanti dulu. Ya.
kami sampai saat ini tidak menyarankan pada usia remaja mengkonsumsi atau dewasa muda mengkonsumsi melatonin. Melatonin hanya diindikasikan untuk insomnia itu di atas usia 55 tahun. Oke, jadi ada caranya sendiri, ada dosisnya sendiri, ada waktunya sendiri. Kita tahan dulu, nanti kita bahas nih. Ada waktunya, dokter akan menjawab secara tuntas setelah jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat. Masih membahas tentang gangguan tidur. Masih bersama dokter kita, Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Kita lanjut tadi ya. Jadi si melatonin memang nggak oke banget nih kalau misalnya diminum, dikonsumsi oleh yang masih belia. Memang harus pada tempatnya, pada usianya. Memangnya kalau sampai dikonsumsi pada usia yang salah, apa yang akan terjadi? Karena gini, yang namanya suplemen ya terus terang nih, melatonin sampai saat ini uji klinisnya kan belum ada. Betul. Nah, melatonin ini kan masuknya dalam sistem endokrin, masuknya sebenarnya adalah hormonal juga. Nah, kita khawatir kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang ya ada efek hormonal, nanti ke mensnya lah, ke apanya lah. Kita belum mengerti sampai sejauh itu. Ya, untuk anak-anak ya kalau nggak perlu sekali kita nggak pernah berikan. Kita harus hati-hati dengan melatonin. Ya, harus ada indikasinya dengan tepat. Melatonin indikasinya sebenarnya kan buat jet lag. Betul. Ya enggak, untuk mengembalikan jam yang berantakan. Nah, pada delayed sleep phase bisa dikonsumsi. Atau ada juga gangguan tidur yang pada orang lanjut usia kita sebut sebagai advanced sleep phase. Jadi jam 7, jam 8 udah ngantuk, tidur tengah malam bangun. Nggak bisa tidur lagi, minta obat tidur nih. Kan nggak benar juga. Benar. Nah, jadi memang ada indikasinya tertentu, nggak boleh sembarang dikonsumsi sebenarnya, Mbak. Tapi memang bisa didapatkan secara bebas. Ya, indikasinya untuk jet lag. Ya, untuk mengembalikan cepet-cepet dari luar negeri nih, beda 8 jam, cepet-cepet biar balik gitu kan, ya konsumsi melatonin. 2 minggu atau seminggu cukup kok. Nah, bukan untuk insomnia. Nah, kalau untuk insomnia lebih baik apa? Ya udah tidur di jam yang bisa. Kemudian nanti tinggal dimajuin pelan-pelan, nambahin jam tidur, udah gitu aja. Karena kalau dipaksain malah benar-benar nggak dapet si tidurnya itu. Iya, dok ya. kan. Oke, jadi benar-benar harus berkonsultasi pada dokter gitu, nggak bisa tiba-tiba self-diagnose, tiba-tiba cari obat-obat sendiri. Apalagi kadang-kadang saking mau cari yang murah dan mudah, oh ya obat tidur, obat batuk kan ada biar mengantuknya gitu ya, minum aja yang banyak. Itu kan juga salah, itu banyak jadi praktek di masyarakat. Sesekali sih boleh. Sesekali. Ya, obat batuk. Tapi nggak batuk nggak apa-apa ya dok ya? Ya nggak apa-apa, sekali-sekali. Cuma buat bantu tidur, tapi caranya yang penting. Apa ya, yang salah orang misalkan minum apa gitu ya, obat yang bikin ngantuk, terus langsung tidur mana nih tidurnya? Iya, gimana tidurnya? Nggak tidur juga ya? Jadi kayak ngelawan obat kan. Begitu obatnya kerja, tegang. Kayak nggak mempan. Yang benar, ya udah boleh sekali-sekali lagi nggak bisa tidur minum obat batuk gitu ya misalkan, kemudian ya udah relaxing aja dulu, baca-baca dulu, dengar-dengar lagu dulu ya. Begitu obatnya kerja, kitanya relax deh, tidur enak. Oke, jadi biarkan si tubuhnya sendiri yang tahu kapan waktunya ya yang tepat. Semua akan tepat pada waktunya gitu katanya. Termasuk dengan tidur ya dok ya. Nah, dokter tadi sempat bilang sebenarnya pas kita lagi off air sih ya, lagi break. Tidur tuh suges. Apa sih maksudnya? Lah ya memang sugesti. Tidur itu sugesti. Tinggal sugestinya bisa tidur apa enggak. Kalau sugesti nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur. Tapi sugestinya tidur nggak tidur. Ya, jadi sehingga banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan obat tidur. Ya, tapi cuma 1/6, 1/8. Ya sebenarnya kalau kita hitung-hitung sih nggak ada manfaatnya untuk tubuh kita, nggak ada efeknya. Ya tetapi kalau udah minum tenang, bisa tidur. Itu sebenarnya suges yang bekerja. Iya memang suges. Nah kemudian ada juga yang penting punya obat. Iya benar. Padahal obatnya cuma di lemari loh. Kalau diminum dia. Tapi kan tenang kalau ada obat.
Ya nggak? Kayak ada yang jagain gitu ya Dok. Nah, Ya. makanya sugestinya itu kita bangun dengan apa? Dengan persiapan tidur yang baik. Ya, di jam yang sesuai, ada relaksasinya terlebih dahulu, ritual sebelum tidur. Silakan. Perawatan-perawatan alternatif silakan. Nggak apapun apa-apa. itu ya. Acupuncture terbukti baik, pranic healing itu baik. Semua baik kok. Tinggal perilakunya. Nah, Karena kalau perilakunya nggak diperbaiki, sebentar kambuh, sebentar kambuh. itu perilaku tuh penting banget karena kadang-kadang kita udah siap tidur, udah ngantuknya datang ya. Tapi kita mau lihat dulu deh apa sih yang terjadi di dunia sosial media. Dia lucu kok, dia liburan kok, aku belum liburan. Love. Akhirnya kok tiba-tiba udah jam 2 pagi saya belum tidur. Toto check out. Check out, taunya check out, bener banget. Pengalaman nggak Dok? Iya. Gimana nih Dok? Berarti apakah memang kalau bisa gawai kita dijauhkan sedikit ketika kita mau mensugesti diri kita untuk Gini, tidur? kalau saya tergantung. Oke. Misalkan seseorang yang memang sepanjang hari sibuk kerja dan lain sebagainya, nggak pernah pegang gadget, cuma sesekali untuk komunikasi, WhatsApp udah di laptop apa segala macam. Nah, rewarding him or herself di malam harinya ya udah boleh kok. Boleh ya. Lihat-lihat TikTok, cuma ya bisa disiplin aja. Kalau kelanjutan scrolling terus ya itu namanya. Ini udah beda lagi nih penyakitnya, adiknya beda lagi ya. Beda, tapi bukan kalau di tidur tapi di jempol ya Dok. Tapi kalau kita udah relax, udah apa sebagai pengantar relaxing, kita masih scrolling sebentar dengan catatan blue light screen-nya aktif. Oke. Ya, jadi layarnya cenderung merah gitu ya. Relax, enak ya tidur. Saya nggak anti sama sekali dengan gadget karena gadget pun bisa membantu kita tidur. Oh iya. Ya, paling sederhana putar lagu. Ya nggak sih? Tinggal kita mau memanfaatkannya aja gimana. Kalau main game seru ya nggak bisa tidur lah. Tidur ya. Ya kan? Jadi bukan salah gawainya. Apa yang Anda putar di gawai itu? Iya, apalagi ini Apa tuh? stalking mantan gitu. Nah, Waduh, nggak bisa tidur. Aduh, ini siapa yang dibuka ya Dok? Stalker mantan ya kan. Terus mantannya lagi bahagia-bahagianya. Kita menderita-menderitanya. Aduh. Cocok nggak tidur-tidur itu ya. Oke, baik Dok. Ini benar-benar ya. Sebenarnya belum cukup nih. Dokter harus main lagi ke sini. Kita masih bahas yang banyak yang harus dibahas. Mimpi aja belum kita bahas. Nanti kita bahas tersendiri. Ternyata mimpi itu adalah kategorinya deep sleep dan itu sebenarnya bagus. Mimpi kayak gimana? Ya nggak? Nanti episodenya ada ya. Oke, Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga banyak orang yang sekarang punya tidur yang berkualitas, lebih sehat mungkin. Udah mulai catat dari sekarang. Jangan mulai siap-siap tidur dari sekarang ya, harus kerja dulu. Jadi nanti malam coba kita sugesti diri kita bahwa kita layak untuk mendapat tidur yang berkualitas. Dokter, thank you. Tetap jaga kesehatan. Oke pemirsa, Bincang Sehati hari ini banyak banget wawasan, banyak banget pengetahuan dari suatu hal yang kita pikir itu sederhana, yaitu tidur. Ternyata itu bisa berimpact besar untuk hidup kita. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati hanya di Daai TV. Sampai jumpa.